ketentuan umum. Jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan saat peserta mengalami kecelakaan kerja. 2. Ada jaminan kematian. Jaminan yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia. Kemudian ada kecelakaan kerja. Kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi di dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja. Penyakit akibat kerja, penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Cacat, keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan secara langsung atau tidak langsung. Yang keenam, cacat sebagian anatomis adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh. Yang ketujuh, cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh. Yang kedelapan, cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Yang kesembilan, pemberi kerja jasa konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja pada proyek jasa konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan lainnya. Selanjutnya, pengguna jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan proyek yang memerlukan pelayanan jasa konstruksi. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Yang ke-12, pekerja jasa konstruksi yang selanjutnya disebut pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada proyek jasa konstruksi dengan menerima gaji atau upah. Jasa konstruksi adalah layanan jasa pada proyek perencanaan pekerja konstruksi, proyek pelaksanaan pekerja konstruksi, dan proyek pengawasan pekerja konstruksi. Yang ke-14, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Yang ke-15, kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Yang ke-16, pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk yang selanjutnya, petugas pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan adalah pegawai BPJS Ketenagakerjaan yang diangkat oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Selanjutnya, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya adalah kepesertaan dan cara pendaftaran. Yang pertama, setiap pemberi kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program JKK dan JKN kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada pekerjaan konstruksi. Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pekerja harian, lepas, pekerja golongan, dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Selanjutnya adalah besaran dan tata cara pembayaran iuran. Pertama, pemberi kerja jasa konstruksi wajib membayar iuran jaminan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, iurannya dibayarkan secara sekaligus atau secara bertahap. Yang ketiga, iurannya dibayarkan berdasarkan upah yang diterima oleh pekerja. Yang keempat, tarifnya ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya ada besaran dan tata cara manfaat. Yang pertama, hak pemberi kerja mendapatkan pelayanan, mendapatkan informasi, mendapatkan manfaat program jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua, kewajiban pemberi kerja memiliki dan membayar iuran, menyampaikan laporan, melakukan pendaftaran pekerja, dan memberikan informasi dan edukasi. Ketiga, hak pekerja mendapatkan perlindungan, mendapatkan manfaat. Yang keempat, kewajiban pekerja mengikuti program keselamatan, menjaga kesehatan dan keselamatan diri, menjaga kartu kepesertaan jaminan. Selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan terhadap ditaatnya peraturan menteri ini dilaksanakan oleh petugas pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan dan pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang terakhir, ketentuan penutup.
Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP 196/MN tahun 1999 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas, burongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.